Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Erlangga Nasution, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan nomor pokok mahasiswa 2003 10 10 1001. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka, Kampus Merdeka, yang mengambil studi daring di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan saya membuat video kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Tommy Michael. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara umum mengenai hukum internasional. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan sedikit menjabarkan materi-materi terkait yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, yakni terkait istilah hukum internasional. Kedua, terkait pengertian hukum internasional. Ketiga, terkait lingkup studi internasional. Dan yang terakhir, terkait persamaan dan perbedaan di antara hukum dunia, hukum internasional, dan hukum perdata internasional. Baik, terkait istilah hukum internasional, sebenarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan. Sebelum muncul istilah hukum internasional, terlebih dahulu, masyarakat menyebutnya dengan hukum bangsa-bangsa atau law of nation. Istilah ini berasal dari bahasa Romawi, yakni ius gentium, yang berarti bahwa hukum yang berlaku di antara bangsa-bangsa serta kaidah asas hukum yang mengatur hubungan di antara orang Romawi dan bukan orang Romawi itu sendiri. Nah, selanjutnya istilah bangsa-bangsa kemudian berubah menjadi hukum antar negara atau interstate law. Hal ini terjadi karena perkembangan hukum internasional itu sendiri yang ditandai dengan munculnya negara-negara modern yang berdaulat, yang melepaskan diri, atau yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan Romawi lagi. Nah, jika pada masa hukum bangsa-bangsa subjeknya adalah bangsa, maka pada masa ini subjek hukum internasional telah berubah menjadi negara. Semakin tumbuh dan berkembangnya hukum internasional, yang pada saat itu disebut dengan hukum antar negara, maka terjadi perubahan istilah menjadi hukum internasional atau international law. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum internasional ini mencangkup seluruh hal yang melintasi batas wilayah suatu negara dan berlaku terhadap seluruh subjek hukum internasional. Nah, siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum internasional pada saat ini? Terdapat 6 subjek hukum internasional pada saat ini, yakni negara sebagai subjek utama, kemudian ada Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, kemudian organisasi internasional, dan individu dalam arti terbatas, hingga pemberontak dalam arti belligerent tersebut. Hukum internasional sendiri memisahkan antara hukum internasional publik dan hukum internasional private atau perdata internasional. Untuk cangkupan hukum internasional hanya meliputi hukum internasional publik saja. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam hukum internasional yaitu Hugo Grotius. Nah, beliau itu ada pada masa istilah hukum antar negara atau interstate law. Mengapa beliau dikatakan sangat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum internasional? Hal ini tak lain dikarenakan pemikiran dan pandangan beliau diantaranya terkait Maleribium pada hukum laut dan hukum perang. Kendati demikian, untuk istilah international law sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Untuk lingkup studi hukum internasional sendiri terbagi ke dalam 3 bentuk nih teman-teman. Yang pertama, subjek hukum internasional dibagi antara negara dan subjek selain negara. Yang mana untuk subjek selain negara ada Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, dan belligerent atau pemberontak. Kedua, hubungan internasional dengan hukum nasional yang terbagi ke dalam 2 teori, yakni monisme dan dualisme. Yang di mana teori monisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada di dalam sistem hukum yang sama. Sedangkan teori dualisme sebaliknya.
teori dualisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada pada sistem hukum yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada sumber hukum internasional yakni dalam arti material dan formil. Terkait arti material, yaitu substansi dari hukum internasional itu sendiri. Sedangkan dalam arti formil, yaitu ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah berdasarkan pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, terdapat 4 sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, kedua kebiasaan internasional, ketiga prinsip hukum umum, dan yang keempat keputusan pengadilan dan doktrin ahli hukum, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan di antara hukum dunia, hukum internasional, dan hukum perdata internasional. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu nih dari definisi tiap-tiap istilah tersebut. Yang pertama yaitu hukum dunia, yaitu suatu tertib hukum yang bersifat subordinasi dan memiliki hierarki, di mana hukum dunia berdasarkan pada pemikiran bahwa terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara-negara. Yang kedua, hukum internasional, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dalam hal ini hubungan internasional yang bukan bersifat perdata atau hukum internasional publik, seperti itu. Lalu yang ketiga, hukum perdata internasional, yakni kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum masing-masing yang tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Nah, persamaannya sendiri yakni sama-sama membahas hal-hal yang melintasi batas negara. Sedangkan perbedaannya yang pertama adalah pokok permasalahan hukum internasional terjadi dalam ranah publik, sedangkan hukum perdata internasional dalam ranah perdata atau private, seperti itu. Nah, yang kedua, hukum internasional hanya memiliki satu sistem hukum, sedangkan hukum perdata internasional melibatkan beberapa sistem hukum. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yakni adanya hierarki di dalam tata hukum dunia dikarenakan bersifat subordinasi, sehingga kedaulatan negara seolah-olah berkurang dikarenakan mandat yang diberikan. Contohnya seperti WTO atau World Trade Organization. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai hukum internasional. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.